Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih. Dan di pertemuan terakhir kita telah belajar bersama mengenai nopo mandi wajib atau mandi janabah. Sampun praktek nopo dereng? Sampun, masya Allah. Bapak-bapaknya pun praktek dereng Pak. Sampun nggih tiap Jumat nggih. Nah, sebelum sholat Jumat ya sama saja mandi besar. Berarti sudah sampun boten bingung nggih gerakan-gerakannya. Kan sering dipraktekkan. Apa pas praktek malah bingung? Nggih endi disit ya, las kebiur sisan ya. Memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemarin kami belum sempat menyampaikan mandi wajib itu memang ada dua cara. Cara yang pertama yang kita pelajari kemarin, bahwasanya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama apa? Niat. Kemudian baca basmalah. Ada juga pendapat yang tidak baca basmalah nggak apa-apa ya. Jadi fleksibel, silahkan milih yang mana. Yang ketiga apa? Membasahi telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah air, ember atau ciduk ya. Dibasahi dulu itu. Jenengan ngambil air di ember baru dibasuh tangannya. Setelah itu apa? Membersihkan kemaluan dulu ya. Dibersihkan kemaluannya terlebih dahulu ya. Benar-benar sampai bersih, nggak ada bekas di situ. Setelah itu apa? Membersihkannya dengan tangan kiri ya. Kemudian di dalam hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya kemana? Ke tanah. Berhubung kamar mandi kita sudah di keramik, nganggo apa? Keramik. Pakai sabun ya, pakai sabun atau ke tembok ya, tembok yang kasar. Hikmahnya nopo Pak Bu? Membersihkan kotoran-kotoran dan bau. Karena nuwun sewu, sperma itu baunya sangat menyengat. Supaya hilang itu baunya, maka ya disabun. Setelah itu berwudu. Habis berwudu apa?
menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Ya, kalau bagi perempuan yang rambutnya dikepang atau dikucir, boleh dilepas, boleh tidak dilepas. Ya, yang penting dia yakin airnya itu meresap semua. Kemudian yang berikutnya membasahi sekujur tubuh dengan air. Ya. Caranya gimana? Ya, kanan dulu, baru kiri, depan, belakang, depan, belakang. Setelah itu sunnahnya Nabi SAW pindah tempat. Ya. Nah, kalau misalnya batal maka wudhu lagi. Kalau enggak sudah cukup, boleh langsung sholat. Ini cara yang pertama yang kemarin kita pelajari bersama. Adapun cara yang kedua, cara kedua itu sangat-sangat simpel. Pripun? Sing penting teles kabeh diterima. Gampang napa angel? Lah, jelasnya mau cara sing keloro bae lah. Yang penting napa? Sekujur tubuh dari ubun-ubun kita sampai telapak kaki kita itu basah semua. Enggak pakai cara yang pertama enggak apa-apa. Yang penting napa? Basah semua. Maka itu tidak mengapa. Seperti halnya misal panjenengan udan gede, ya, ada hujan besar di tempatnya panjenengan. Nah, panjenengan udan-udanan dengan niat mandi besar, ya. Tapi aja ngeterani banget lah, karo nggawa sabun barang, ya, sampoan. Ya neng buri ngumah atau neng kebon yang mana sepi. Apalagi ini kita sudah pada tahu, nanti kalau lihat tetangga kita udan-udanan, oh kayak dus gede apa ya. Ya itu nggak apa-apa. Atau mandi di air sungai panjenengan nilem, yang penting niatnya itu untuk mengeluarkan hadas besar. Nilem kemudian apa? Mentas. Nah, itu kan basah semua, itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini cara yang kedua. Milih sing pundi, Pak Bu? Yang kedua ini mau napa-napa, ya. Daripada yang pertama engko bingung nang kamar mandi suwe temen ge pak lagi ngapa. Ngusitnya lagi kelalen aja diajak ngobrol malah tukaran. Ya kedua aja nggak apa-apa. Tapi sesekali cara yang pertama itu jauh lebih baik karena dicontohkan oleh Nabi. Ya sesekali lah, seumur hidup sekali mandinya kayak itu ya nggak apa-apa. Nah, ini berkenaan dengan tata cara mandi wajib yang kita bahas kemarin, ya. Adapun hari ini kita akan membahas beberapa hal yang dimakruhkan. Makruhkan dalam napa? Mandi. Makruh niku sing napa? Dibenci. Misal kita sebagai seorang anak melakukan sesuatu yang dibenci oleh orang tua kita, izin napa mboten? Izin. Kita malu kalau fitrah kita masih baik. Kita akan malu melakukan sesuatu yang dibenci oleh orang tua kita, padahal itu tidak haram. Contohnya orang tua kita benci nopo. Kalau kita melakukan sesuatu itu apa yang dibenci oleh orang tua kita? Contohnya apa? Dan itu tidak haram. Contohnya apa? Contohnya pas kondangan nambah ping 5, ya Allah. Wong tuane izin gue. Kising bener wis papat aja 5 ya. Padahal makan itu mubah ya, berlebih-lebihannya bisa jadi makruh ya. Makruh itu. Atau contoh lain misal makan ya, ayamnya pinten? Telu iki ya. Atau main ya. Pulang sekolah langsung main ya. Orang tua kita benci, jangan nanti mainnya sore-sore saja. Wis madan adem. Kita akan ya, kalau misalnya kita anak yang berbakti, kita akan nuruti karena kita malu. Kita nggak mau orang tua kita benci.
Nah, demikian pula hal-hal yang dimakruhkan dalam syariat sudah seharusnya kita itu menjauhinya. Jadi jangan mentang-mentang lah makruh ikih. Nah, dari kata ikih itu Pak Bu bisa masuk meremehkan. Biasanya orang kalau sudah meremehkan sesuatu, meremehkannya bakal merembet. Nanti meremehkan makruh, lama-lama meremehkan yang haram lah, anu sepetil ikih. Nah, dari kata apa? Ikih. Nah, gue ikih sih bahasa Indonesia itu apa nggih? Ini, ya, lalu sedikit ini gitu. Nyepelekan, lama-lama nanti melakukan yang haram lah. Ora apa-apa sesekali ikih, engko tobat li rampung. Nah, hati-hati. Makanya kita mulai dari sekarang jangan bermudah-mudahan dengan hal-hal yang makruh, apalagi hal-hal yang haram. Nah, pembahasan kita makruh dalam mandi, sekurang-kurangnya ada sekitar 3. Ada berapa? 3 hal yang dimakruhkan ketika kita mandi. Yang pertama yaitu berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ini hukumnya apa? Makruh. Dalam mazhab Syafi'iyah itu dihukumi makruh, ya. Kenapa makruh berlebih-lebihan dalam menggunakan air? Karena itu termasuk mubazir. Mubazir niku napa? Ya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan niku napa? Mubazir, poros. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Surat apa? Al-Isra ayat 26 sampai 27. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tubadzir tabdzira, janganlah engkau berlebih-lebihan boros menghambur-hamburkan hartamu secara membabi buta. Jadi gel-gelan boros dalam harta. Pertanyaannya, harta itu apa? Benda. Selama ini yang kita tahu atau yang kita bayangkan, ada orang bilang harta langsung sing kebayang apa? Duit. Nah, emas, perak, Soekarno-Hatta, ya. Kue harta. Padahal enggak sampai di situ, Pak. Yang namanya harta itu kata para ulama adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itulah harta. Napa? Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Contohnya napa? Lampu. Berarti kalau kita siang-siang nyalain lampu padahal terang benderang, itu termasuk boros. Nyalakan kipas angin padahal lagi nggak butuh, ya, kenceng banget maning, ya, itu juga bisa masuk kategori boros. Lagi nggak butuh padahal diurupna bae. Karena kipas angin itu memberikan manfaat. Televisi, nah, nonton bal-balan kalah maning, ya, tinggal turu TV-ne sing gari nonton. Subuhannya telat, ya. Itu boros. TV-nya apa? Nyetel terus. Kita sudah tidur. Ya.
kalah nggih Indonesia nggih. Ya. Biasa kan. Ya. Nah, kalau nonton seperti itu kemudian dibiarkan terus ditinggal pergi sementara TV-nya nyala, ya itu boros. Kenapa? Karena listrik itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Napa malih contohnya? Air, ya pembahasan kita. Boros di air ketika mandi niku pripun? Ya ledenge dipolna padahal banyune wis kebok. Nah, akhirnya nopo? Meluap. Itu tabdzir namanya. Atau wudu dipol srot ya, ngasih pinggirnya pada kecipratan. Masih teles kabeh klambine. Ini namanya tabdzir dan Allah melarang wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu boros. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena boros itu adalah salah satu sifat atau orang-orang yang boros itu adalah ikhwan. Ikhwan itu apa? Saudara. Ikhwanus syayatin, saudara-saudaranya setan. Panjenengan purun boten dilurui, kok dulure setan ya? Purun boten? Boten, ora terima. Tapi kadang kita nggak terima, kelakuannya malah kayak setan, masih suka boros. Makanya kita harus kikis sifat boros itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan yang namanya setan itu sukanya kufur kepada Allah. Kufur sih apa? Kufur ya ingkar. Kufur nikmat itu nggak mau atau nggak suka terima, nggak nerimo gitu. Nah, gajian semenet tok, nah itu kufur. Ya. Kesel-kesel kon ngresiki kebon doi semenet tok, nah itu kufur. Ya. Dandani payon panas-panas, meh tiba maning ming di suguhi kopi tok, nah. Itu kufur, wis olia sepetil kufur maning ya. Hati-hati. Setan itu sifatnya adalah suka kufur nikmat. Nah, ini dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam makan pun juga nggak boleh. Makan, minum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalian makan, kalian minum silahkan. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah itu tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Kalau sudah kenyang ya sudah. Tanda kita kenyang niku pripun Pak Bu? Antup ya wis kaya wis mandek ya kudu njikot sega maning. Itu udah sinyal kita itu jangan ditambah. Meskipun ada rasa pengen nambah itu cuma nafsu. Nanti pas sudah ngambil biasanya wis aduh orang nafsu. Nafsu niku Pak Bu kadang cuma goda. Ya, yang belum kita miliki kelihatan indah, tapi nanti sudah kita miliki B aja. Ya, maka kalau sudah ada sinyal antup, apa maning antup terus ya, seru banget maning, maka sudah berhenti. Ya, jangan dilanjut. Ini contoh berlebihan dalam makan enggak diperbolehkan. Bahkan dalam agama pun kita enggak boleh berlebih-lebihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Kata Allah, wahai ahlul kitab, janganlah kalian la taghlu fi dinikum, jangan hulu di dalam agama kalian. Berlebih-lebihan tidak boleh. Nah, ini yang pertama.
Hal yang makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berlebih-lebihan dalam mandi. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mandi sih sebanyak berapa? Diceritakan dalam sebuah riwayat, ya. Para ulama kita juga menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya mandi seukuran satu sok. Satu sok itu 4 mud. 4 mud itu 2 tangan orang dewasa dijadikan satu. Ngambil air berapa kali? 4. 1 2 3 4, ya. Atau sekitar atau sekitar ember kecil itulah, ya. Sekitar ember kecil 3 literan. 3 liter niku sepinten? Galon pinten liter? 10 literan? 14? 19? Buyuk, oke ya. Kalau galon yang kecil 5 liter. Nah, itu segitu ya mungkin. Nah, kenapa kok para ulama mengatakan makruh? Karena memang tidak ada dalil yang secara tegas melarang mandi itu seukuran ini. Harus gitu. Maka kalau misalnya memang kita 3 liter nggak cukup gitu, apalagi tubuh kita 1 pack, ya. 1 pack. Kalau Rasulullah kan 6 pack. Kalau kita apa? 1 pack besar, ya, maka butuh air yang agak banyak, ya nggak apa-apa. Ya. Kata sebagian ulama tidak mengapa. Yang penting itu benar-benar dibutuhkan, ya. Benar-benar kita butuhkan, maka tidak mengapa. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang pertama, kita jangan berlebih-lebihan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memprediksi, Pak Bu, nanti suatu saat akan ada umatnya beliau yang berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekhul Albani, bahwa disebutkan dalam hadis itu salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal, dia pernah berkata kepada anaknya. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ini? Ai bunayya, wahai anakku tersayang, salillahal jannata, engkau mintalah surga kepada Allah, wa ta'awwadz bihi minan nar, dan engkau berlindunglah dari siksa api neraka. Berlindunglah kepada Allah dari siksa api neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a. Kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu zaman nanti akan datang sekelompok kaum dari umatku yang mereka berlebih-lebihan dalam bersuci dan dalam berdoa. Ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah terjadi nopo dereng zaman ini? Sudah, ya mungkin kita juga salah satu pelakune. Wudu banyune pol, ya. Habis itu kadang diajak ngobrol maning, ya. Udah nyalakan srot, kancane teka. Weh, priwe kabare? Alhamdulillah sehat. Ki mili ki ya. Banyune mili ditinggal ngobrol. Ya dimatikan dulu, ya. Nanti wudunya kita perbaiki nggih, yang sedikit. Kalaupun memang agak banyak, maka ketika kita berubah posisi,
kerannya dimatikan dulu, ya, kerannya dimatikan dulu supaya ketika kita lagi ngusap wajah atau basuh wajah, airnya tidak mubazir. Jadi pas lagi dapat air gini, sambil mematikan kerannya seperti ini, kemudian baru diusap. Dengan seperti itu insya Allah kita mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimakruhkan adalah mandi di air yang tidak mengalir. Mandi di air yang tidak mengalir. Contohnya teng pundi? Kolam nggak ngalir nih kok. Mungkin sebagian ada yang ngalir ya, nyambung teng kali atau sawah mungkin, atau kolam lele itu yang pakai apa? Terpal. Nah, jangan kita mandi di situ. Apa maning lele gue pakai ya, atau di tempat yang namanya sapi apa ya? Itu saya pernah lihat sapi, ternakan sapi itu ada kayak sana apa? Bak-bak. Nah, niku sing nggih napa? Ngumbai sapi, angguyang sapi. Nah, itu kalau misalnya nggak ngalir ya, apalagi bekas nggo sapi ya jangan ya. Nah, misal Ustaz, kalau sumur gimana? Kalau sumur maka caranya adalah kita ciduk. Kalau misalnya kita nemunya cuma air itu dan kita yakin air itu memenuhi syarat boleh untuk bersuci, panjenengan masih ingat syarat air untuk bersuci itu apa saja? 2 tahun yang lalu apa ya? Apa? Tidak bau. Terus apa malih? Tidak berwarna, masya Allah. Terus tidak berasa. Ya. Jadi panjenengan lihat, oke bening ya. Terus nuwun sewu diambung, mambu banyu atau bau rumput nggak apa-apa. Sementing kudu mambu apa? Mambu patang gitu ya. Yang ketiga dirasa dulit ya. Nah, kalau panjenengan yakin itu, maka caranya udah langsung gebyur zrup ke situ, bukan langsung apa nilem ke situ, tapi panjenengan ciduki. Dan itu yang diajarkan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis sahih, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Jangan sampai ada di antara kalian ketika mandi junub di air yang daim, anteng, airnya itu nggak ngalir. Ketika itu ada sahabat lain yang tanya kepada Abu Hurairah, lah terus gimana caranya Abu Hurairah? Kalau misalnya kita nemunya cuma itu dan itu suci airnya, memenuhi 3 syarat tadi, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, yatanawaluhu tanawulan, caranya adalah diciduki. Jadi panjenengan bawa ember atau tempat, ciduk dulu ya, pindahkan, kemudian panjenengan siramkan, mandi. Nah, kalau misalnya nggak ada air sama sekali kecuali itu, dan tapi airnya sudah berubah dan bau ya, bau bangkai, panjenengan lihat di situ ada bangkai tikus misalnya atau bangkai hewan yang lain, sementara kita junub, itu bagaimana? Tayamum langsung? Bab tayamum sudah kita lewati. Masih ingat caranya? Nyari dulu ya. Sampai mana jaraknya?
pancar ya nek nang Dumjangan. Kemarin atau bukan kemarin ya, dulu kita bahas itu kalau musim kemarau nggak ada air blas, lalu kita mau bersuci bagaimana, tayamum ya. Tapi sebelum tayamum itu harus ada usaha dulu. Usahanya apa? Nyari. Nah kemarin atau dulu kita patokannya berarti Dumjangan sampai Pancar, sampai Toya Reja, sampai Mewek, sampai Kemangkon. Berapa kilometer itu? 4 ya, 3 atau 4 kilo ya. Wis kesel disit start ya. Ya memang itu yang dianjurkan. Nah kalau nggak ketemu baru tayamum ya. Setelah adzan disit start. Skomat bubar disit. Nah kalau pada saat itu kita juga sampaikan, kalau misalnya dikira tempatnya jauh, maka patokannya ketika orang-orang pedalaman itu sudah pada pulang, yang biasa nyari suluh ya, nyari kayu bakar, itu tempatnya sampai mana untuk patokan kebiasaan supaya kita itu nyari air. Nah ala kulli hal, kalau memang nggak ada air, adanya air yang nggak bisa menyucikan, maka kita tayamum. Tidak mengapa, itu sudah menggantikan mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dimakruhkan melakukan segala hal yang dimakruhkan juga di wudu. Saya ulang, dimakruhkan melakukan hal-hal yang juga dimakruhkan di dalam wudu. Paham panjenengan? Nah, di wudu itu kan ada hal-hal yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan di wudu ini sama ketika mandi juga dimakruhkan. Apa contohnya? Contohnya setelah mandi atau setelah wudu ngelap badan. Itu dimakruhkan. Jadi airnya itu tidak pada netes, disunahkan dibiarkan. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah mandi wajib, ya, atau wudu, beliau tidak mau membasuh tubuhnya. Kenapa? Kenapa tidak mau? Karena setiap tetesnya itu membawa dosa, gugurkan dosa-dosa kita, Pak Bu. Berarti nek dilap dosanya sih aja kayak gue. Ya wallahu alam bisawab. Cuma zahirnya Rasulullah SAW itu tidak mengelapnya. Ya kalau misalnya panjenengan risih ya sebutuhnya saja lah pakai tangan. Bahkan sebagian ulama juga ada yang memakruhkan pakai tangan. Jadi benar-benar sudah basah kuyup sudah. Ya. Ini dimakruhkan, tidak sampai apa? Haram. Ya, tidak haram, tapi makruh tanzih, yaitu makruh yang bukan diharamkan. Karena makruh itu ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih itu adalah makruh yang masih belum kadarnya haram. Tapi kalau makruh tahrim itu makruh yang sudah masuk kategori haram. Contohnya mengeringkan tubuh pakai anduk, ya, atau menggunakan air secara berlebihan, atau menyiram kepala, daerah kepala, kemudian kumur-kumur, bahkan sampai wah gitu ya, dimainkan airnya di sini pas puasa gitu. Itu enggak boleh, itu di ujung tanduk, ya kelek kepriwe. Ya batal Ustaz, itu sing digolet ya. Misal itu kan bisa terjadi ketika bangun subuh ternyata kondisi janabah ya. Kemudian mandi, ya sudah, jangan dipermainkan. Atau ketika lagi Ramadan mandi sholat Jumat ya, maka jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam berkumur atau menyiramkan ke kepala kita ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada juga ulama yang mengatakan makruh juga ketika mandi kemudian minta tolong orang lain untuk menggosokkan punggungnya tanpa uzur, misalnya tanpa uzur. Nuwun sewu, biasanya kan ada orang
kayak gini nggak bisa nggih. Ya. Untuk nyentuh punggungnya itu tidak bisa. Ya maka mastata'tum, semampu panjenengan. Ya. Disiram sesuai dengan kemampuan kita, yang penting semuanya basah. Nah kemudian jamaah sekalian, masih ada waktu Pak, 3 menit. Ada beberapa hal berkaitan dengan mandi yang ingin kami sampaikan sebenarnya, cuma kemarin waktunya nggak cukup. Di antaranya misal kita hadas besar plus mau sholat Jumat, apakah mandinya 2 kali? Apa sekali cukup? Jadi nanti mandi misal hadas besar setelah subuh misal, ya berarti kan harus mandi wajib, ya. Apakah itu bisa dirapel? Ya, jadikan satu dengan mandi Jumat atau tidak bisa? Jawabannya bisa. Jadi misal panjenengan nuwun sewu habis sholat subuh ternyata dalam kondisi janabah, junub, dan itu hari Jumat, maka mandinya boleh digabung. Niat mandi ngangkat hadas besar dan juga mandi Jumat. Atau juga ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka nggak apa-apa. Demikian pula dengan wanita yang haid, ya, mandi mengangkat hadas besar dan juga haidnya jadikan satu, nggak apa-apa. Kemudian yang lain diantaranya bagi suami yang nuwun sewu niki, suami yang memiliki istri lebih dari satu, maka misalnya istrinya 4, ya, digilir setiap harinya atau ya sehari itu digilir semuanya, maka disunahkan setelah dengan istri pertama mandi, ya. Jadi bukan dirapel, kalau itu tidak dirapel, tapi apa? Satu-satu, ya. Istri pertama berhubungan badan, kemudian janabah mandi, kemudian istri kedua janabah mandi lagi. Jadi bukan wisisan bae lah papat aduh saya engkau dari siji, enggak. Dulu Rasulullah SAW setelah melayani istrinya, beliau mandi, kemudian mandi kelus, ditanya sama sahabat, kenapa kok kamu seperti itu wahai Rasul? Enggak, jadikan satu saja, karena sesungguhnya itu jauh lebih bersih, ya, kata Nabi, itu jauh lebih bersih, ya, dan Allah mencintai kebersihan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan yang terakhir, boleh juga mandi bersama suami atau istri. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pas nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.